Terima kasih banyak. Dan sebelum kita masuk di renungan singkat pada ibadah malam ini, mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami. Setiap kami anak-anak-Mu di mana saja berada di belahan dunia ini. Siang dan malam, Engkau selalu melindungi, menyertai kami, menjaga kami, menuntun dan membimbing, menasihati kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu dan Roh-Mu yang sudah ada di dalam diri kami. Kami tidak layak memanggil karena tengah dunia ini sejak awal dunia diciptakan sampai saat ini. Banyak sekali pelanggaran kesalahan yang dilakukan kasihan-Mu kepada kami setiap anak-anak-Mu. Ampunilah segala kesalahan kami, pelanggaran dan dosa-dosa kami. Dan suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari atas tiang kayu salib. Saat ini Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Dan terlebih dahulu kami yang menyampaikan, kami sadar bahwa kami tidak layak, tidak pantas karena hanya manusia yang buta tuli telanjang dan tidak tahu apa-apa. Dan kami mohon sehingga bukan kami lagi yang memerintah dan kebenaran-Mu, Roh Kudus-Mu sendiri. Sehingga bisa menjadi pedang bermata dua dan bisa menuntun kami dan menjadi pelita bagi kami di setiap saat, setiap nafas, setiap apa yang kami lakukan. Segala kuasa kegelapan roh darah, terlebih-lebih kesibukan pikiran kami masing-masing pribadi. Yesus, kami seiman dan kami seroh, kami patahkan semua kuasanya di dalam Yesus. Kami memohon, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang api-Mu yang melingkupi kami pada malam hari ini, di mana kami setiap anak-anak-Mu, dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala pujian, syukur, hormat, sembah, sujud hanya kami agungkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan kita pada malam hari ini, mari kita kutip bersama di Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 16, 1 sampai 13. 1 Samuel 16, 1 sampai 13. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita bacakan bersama-sama di dalam hati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutuk sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. 2. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. 3. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. 4. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar.
Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. 7. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 8. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. 9. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. 10. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. 12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkat Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat bersama-sama Bapak Ibu, terlebih dahulu saya menyapa salam Elohim buat Pangeran Ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat kita ketiga pasukan. Salam Elohim buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, rasul-rasul Tuhan, dan anak-anak Tuhan, di mana saja berada. Dan saya mewakili kami dari ketiga pasukan untuk menyapa salam Elohim buat penonton yang ada di luar sana, di live streaming untuk kami. Kami selamat bergabung, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam kasih, dan salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, hormat kita agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, Bapak Ibu, saya yakin bahwa ini termasuk di perjanjian lama. Jadi, kalau kita semua bisa sudah memahami, mengenal, mengetahui kebenaran-kebenaran dari Alkitab perjanjian baru, tentu inilah yang sebelum perjanjian baru ini sudah kita pahami. Dan di sini saya ingatkan supaya kita bisa mengerti apa perbedaan mata jasmani, penilaian manusia dengan penilaian mata roh dan penilaian Tuhan. Itu yang sedang kita bahas saat ini. Mungkin ada kehendak Tuhan di balik itu. Mungkin bisa kita drop ketika manusia menilai dengan berbagai cara yang bisa dilihat dengan mata dan yang bisa dengan penampilan. Jadi kebenaran firman Tuhan saat ini membukakan kepada kita, baik secara jasmani, terlebih secara rohani, biar kita tidak salah untuk menilai, dan supaya kita juga ketika dinilai tidak akan lampunya padam, sehingga kita tetap berapi-api dan menyala sampai pada kesudahannya. Nah, kalau kita berbicara di sini, Daud diurapi menjadi raja. Tentu kita bertanya, kalau begitu baru aku sadar saat ini. Saya sendiri baru aku sadar, Bapak Ibu. Walaupun saya ini sudah hidup beberapa tahun, mengenal kebenaran firman Tuhan, tapi saya tidak sadar-sadar. Baru juga saat ini dibukakan. Berarti memang ya, termasuk
pemerintah itu adalah termasuk hamba yang diurapi berasal dari Tuhan. Bukan hanya yang dikatakan secara jasmania duniawi ini dia pendeta sudah punya jajah. Jadi baru dikatakan ini hamba Tuhan. Nah, berarti raja ini termasuk atau seorang termasuk yang diurapi Tuhan apabila dia menjalankan sesuai panggilan yang memberikan dia urapan. Jadi kalau memang berbelok berarti kita bisa juga melawan. Nah, di situ kita sudah mengerti bahwa banyak cara Tuhan untuk memakai kita masing-masing pribadi, baik secara jasmani dan secara rohani. Dia pakai nabi-nabinya juga dari antara bangsa Israel yang dipilihnya untuk berbicara dengannya, baik secara penglihatan, pendengaran, dan mimpi, untuk menyampaikan apa isi hatinya kepada umat pilihannya. Dan juga bukan dalam arti karena hanya dia dipakai yang seorang itu sebagai, tapi mungkin dia hanya dianggap hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Karena dia tidak mungkin menjabat secara pemimpin dalam pemerintahan, dianggap dia berarti tidak sepenuhnya. Jadi kita semua dalam hal ini akan terlibat. Dari mana kita tahu? Yang sudah kita bacakan tadi. Sampai ke yang dianggap, sehingga dikatakan di situ ya, hanya sebagai gembala yang tidak dianggap oleh manusia. Bahkan keluarga sendiri tidak dianggap. Yang pantas menjadi tugasnya adalah hanya sebatas mengembalakan domba. Nah, dalam hal ini istilahnya kalau kita perhatikan secara manusia, berarti kita sadar bahwa benar. Kadang kita salah, kadang kita dari dahulu mengenal kebenaran firman Tuhan, kadang tanpa sadar kita menilai sesama kita dengan berbagai yang terlihat, penampilan dan lain-lain. Saat ini kita disadarkan, saya sendiri disadarkan bahwa sudah melakukan kesalahan. Karena lewat kebenaran firman ini adalah cermin iman, cermin hati. Jadi dijelaskan bahwa bukan dalam penampilan. Nah, kalau kita berbicara di sini, di ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Di sini diibaratkan Samuel seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan atau nabi Tuhan. Sedangkan Raja Saul seorang juga yang diurapi Tuhan. Nah, dalam hal melakukan kehendak Tuhan, secara manusia jasmani mereka bersahabat. Nah, secara melakukan tanggung jawab atas panggilan Tuhan, Saul pada akhirnya, pada terakhir kalinya, ya, mohon maaf, jelas suara saya, Bu Chan? Salam? Salam, jelas Salam? Pak, jelas Pak. Ya, Silakan. mohon maaf, jangan ya, memang seperti ini ya, kadang sebentar ya hilang tiba-tiba. Nah, kita mengerti Bapak Ibu bahwa Saul dan Samuel sama-sama yang diurapi Tuhan. Namun apa perbedaannya sehingga Saul ditolak dan Samuel dipanggil? Nah, secara jasmania, secara roh mereka awalnya bersama-sama. Dan pada akhirnya ada perbedaan. Yang kedua, secara jasmania mereka bersahabat. Nah, apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel? Seakan-akan kalau kita berbicara, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Seakan-akan Samuel ini berusaha untuk meminta kepada Tuhan. Atau bisa dikatakan seakan-akan Samuel ini mau, kalau bisa dia atur, sebenarnya dia cari cara supaya Saul ini bisa kembali menjadi
raja. Dari mana kita tahu? Tuhan seperti bertanya, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Berarti itulah seorang sahabat secara manusia jasmani. Artinya bisa dia lebih merasakan daripada yang bersangkutan. Namun di sini Tuhan menjelaskan kepada Samuel. Artinya kalian hanya bersahabat secara jasmania. Dulu memang bersahabat secara rohania, saudara seiman, seroh. Namun saat ini bukan lagi hanya sahabat secara jasmania. Nah, makanya diberikan. Artinya, lakukanlah tugas kamu. Jangan gara-gara memikirkan dia sebagai sahabat secara jasmania, akhirnya kamu tidak melakukan tugasmu. Dikatakan, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Apa yang dikatakan isilah tabung tandukmu dengan minyak. Jadi kita tahu bahwa ya istilah tabung tanduk itu adalah gambaran dari ya sebuah, kalau di saat ini ya mungkin sebuah buli-buli atau wadah ya, yang kita gunakan untuk wadah sebagai minyak urapan. Jadi zaman dahulu kala sampai saat ini juga ya, kita kadang diperintahkan oleh roh Tuhan ya apa saja kalau Tuhan mengatakan jadikan sebagai minyak urapan, doakan, tumpahkan tangan, ya berarti bisa menjadi minyak urapan. Nah, baik secara menyembuhkan dan baik juga secara mengurapi. Jadi di sini Bapak Ibu, itu yang dimaksud. Secara nyata mata jasmani. Nah, sedangkan secara rohani kalau kita berpikir ini susah. Apalagi ayat 1 sampai 13 ini membacanya saja mungkin memakan waktu beberapa menit. Apalagi kalau kita jelaskan sepanjang lebar ini bisa memakan waktu sampai 5 jam. Jadi ya secara singkat. Jadi kita berbicara secara jasmani yang dimaksud ini. Secara rohani kita tahu apa yang dimaksud dengan tanduk atau tabung dan dengan minyak. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Secara rohani saat ini kita diingatkan bahwa dalam melakukan sesuatu tugas, jangan kita diikat oleh sahabat kita yang ada di dunia ini. Bahkan kita seakan-akan memaksa Tuhan tanpa sadar. Sehingga Tuhan bertanya kepada kita yang seharusnya kita yang bertanya kepada Tuhan. Tapi akhirnya berbalik. Kenapa? Karena kita lebih sayang kepada sesama sahabat yang ada di dunia ini. Dan lain-lain bukan hanya mungkin mengarah hal itu. Hanya karena ini menyangkut hal manusiawi. Jadi makanya kita berkatakan kepada sahabat. Tapi mungkin ada juga yang dikatakan seperti mirip dengan ini, lupa tanggung jawab kepada Tuhan. Artinya dengan keinginan yang ada di dunia ini banyak sekali. Saya tidak jelaskan satu persatu, kita sudah tahu sebelumnya, bahkan lebih mengerti dan mengetahuilah saudariku sebenarnya. Nah, artinya kita saat ini juga diingatkan dalam melakukan tanggung jawab kita harus apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan itu bisa menjadi terang, pelita bagi jalan kita, bagi kehidupan kita. Artinya, janganlah sampai tabung itu pecah. Jangan sampai minyaknya tumpah. Dan kalau memang minyaknya berkurang, berarti kita isi kembali. Nah, kebenaran firman Tuhan atau harus kita siap pikul salib dan sangkal diri. Itu saja mungkin ya secara singkat. Kedua, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Nah, di sini terjadi perbincangan atau secara perdebatan. Nah, seharusnya yang bertanya ini sebenarnya Samuel. Bukan Tuhan. Jadi, malah seakan-akan Samuel ini merasa satu secara manusia jasmani takut karena bisa dibunuh. Mungkin Saul berkata, kamu mengkhianatiku. Berarti kamu ini bukan sahabat yang baik, tapi sahabat yang jahat. Atau pici ya. Ya, aku sudah mempercayai engkau untuk sahabat saya dan mintalah kepada Tuhan. Mungkin dia mendengarkan kalau engkau yang minta karena kamu adalah yang diurapinya. Jadi ada batas-batasnya Bapak Ibu. Sekalipun Samuel berduka, jadi ya jangan sampai kita mendahului kehendak Tuhan. Jadi kita diingatkan
dalam hal juga meminta sesuatu kepada seseorang dan kita juga bertanggung jawab untuk menyampaikan apa isi hati kita untuk menyelamatkan seseorang. Itu bukan tugas kita sepenuhnya. Jadi kita diingatkan supaya tanggung jawab kita saja diingatkan. Isilah tabungmu dan minyakmu. Jadi di sini Samuel seakan-akan mau seperti saling berdebat ya. Bagaimana mungkin? Nah, bagaimana mungkin? Berarti ya kalau tidak ada mungkin berbeda artinya. Jadi bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Kalau ada mungkin ini bagaimana mungkin? Berarti ini suatu tertunjuk kepada sebuah alasan. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Nah, itu ujung-ujungnya. Bagaimana mungkin? Misalnya Yusuf itu, Maria itu bagaimana mungkin? Nah, berarti bagaimana mungkin itu berarti ya ujungnya sama tidak mungkin. Nah, secara manusia logika. Nah, inilah jawaban Samuel kepada Tuhan. Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Nah, kita sudah bahas tadi bagaimana kita dalam hal menanggapi apa yang terikat dengan dunia ini. Termasuk yang dikatakan sahabat kita, bahkan sahabat kita itu bisa dikatakan sekeluarga. Bisa juga akan terjadi seperti ini. Banyak perdebatan kita kepada Tuhan bertanya begini seakan-akan kalau ada kuasa bagi kita untuk mengatur Tuhan itu bisa saja kita tundukkan dengan berbagai cara karena menurut kita menyelamatkan. Jadi kita diperjelas di sini seorang yang dipilih Tuhan yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan harus kita berjalan sesuai tanggung jawab kita. Jadi Tuhan akan memberi jawaban apa yang dikatakannya. Berarti firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu dijelaskan dan ditegaskan kepada kita. Artinya, walaupun Samuel seorang yang diurapi dipilih Tuhan, dia mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia juga secara manusia dan daging gemetar ketika ini belum terdengar kabar. Ini muncul sendiri dalam pikirannya. Apalagi kalau memang Saul sudah pernah mengatakan mengancam seperti itu. Padahal ini Saul belum mengatakan itu, tapi timbul sendiri dalam pikirannya. Nah, itulah si jahat. Si jahat juga pintar. Sehingga dia masuk dan mengatakan, bagaimana kalau nanti dia membunuh kamu? Nah, saat ini kita diingatkan juga Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, mengerti, mengenal kebenaran firman Tuhan. Apakah kita takut dengan sesama kita hanya karena persahabatan kita? Tapi dalam berbicara kita mengatakan bahwa Tuhan yang pantas, yang segalanya bagiku. Padahal kenyataannya kadang terjadi seperti yang dikatakan ini di ayat 2 kepada Tuhan oleh Samuel. Jadi saat ini kita diingatkan juga Bapak Ibu. Artinya ketika kita menghadapi segala sesuatu yang menggetarkan, menakutkan kita secara manusia jasmani di muka bumi ini, bertanyalah kepada Tuhan. Jangan bertanya kepada pendeta atau siapapun karena kita sama-sama ciptaan. Kalau kita bertanya di sini bukan Samuel bertanya kepada mungkin hamba Tuhan lainnya, tidak, tapi kepada Tuhan. Jadi kita diingatkan bahwa seketika kita menghadapi segala sesuatu, jangan kita bertanya kepada siapa, bertanya kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Dia menyerahkan, dia gantungkan seluruh apa yang dihadapi. Nah, itulah suatu kekuatan bagi kita. Jadi jawaban Tuhan, walaupun tidak masuk akal secara logika kita, tapi dia bisa berkuasa. Karena perkataan Tuhan itu ya dan amin, jadi berkuasa. Bisa firman itu yang menjadikan. Sehingga Samuel tidak berkata, nah bagaimana nanti kalau dia berkata, ya saya ikut juga memberikan persembahan korban itu kepada Tuhan. Jadi kalau kita pikir seorang raja itu pasti secara manusia jasmani dia pintar. Tapi Tuhan seakan-akan membodohinya. Sehingga tidak teringat dan tidak ada lagi
harga kepintarannya itu. Karena Tuhan yang menyuruh, walaupun tidak masuk akal secara logika. Secara logika ya bisa saja kan, lebih pintar sih Saul itu. Mengatakan saya juga ikut untuk mempersembahkan korban. Tapi itulah yang dikatakan firman Tuhan. Orang pintar tidak ada lagi di hadapannya, kepintarannya itu tidak ada di apa-apanya di hadapan Tuhan. Malah menjadi kebodohan. Jadi itulah suatu peneguhan kita yang sedang memperjuangkan iman sampai saat ini. Kemudian undanglah Isai upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahu kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang aku sebut kepadamu. Jadi di sini saya tidak jelaskan satu ayat per ayat secara singkat. Di sini inilah cara Tuhan untuk memanggil siapa yang Dia inginkan. Jadi kita tahu bahwa Isa ini hanya ada banyak atau memiliki 7 anak laki-laki. Dan bahkan dia sendiri menilai dan mengklaim bahwa yang dipilih itu adalah yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kadang juga terjadi dalam hidup kita secara manusia jasmani di dalam keluarga. Aku bawakan secara dekatlah. Biar kita jangan katakan, oh ini zaman dahulu kala. Lama sekali itu, hanya zaman itu berlaku, tapi saat ini tidak ada. Hanya sebagai pengajaran bagi kita, supaya kita bisa mengerti apa perbedaan yang ditolak Tuhan dan diurapi Tuhan. Tidak, tapi dalam keluarga ada juga terjadi. Secara jasmani, kadang terjadi juga ada yang dikatakan, kita salah menilai. Yang kita percayai hanya karena penampilan, padahal bukan seperti itu yang terjadi. Yang kita mungkin, apalagi kalau memang terjadi pilih kasih, ada pilih kasih mungkin tidak terjadi, tapi zaman dahulu kala mungkin mana tahu ada seperti itu. Jadi diingatkan saat ini bahwa bukan seperti yang dilihat manusia, yang dinilai Tuhan. Nah, makanya kita dalam menilai segala sesuatu juga, kita jangan mengatakan saya ini sudah lama hidup daripada engkau, sementara kamu hanya anak saya, dan saya bukan hanya bapak, tapi misalnya kakek. Saya lebih tua dan lebih mengetahui. Ya, menurut perkataannya sendiri. Tapi menurut kata Tuhan, Tuhan tidak berpihak. Nah, kita diingatkan dalam hal menilai segala sesuatu. Nah, itu lagi yang diteguhkan dan ditegur kita di ayat yang ketiga ini, Bapak Ibu. Dan kalau kita membaca sampai beberapa sampai ayat 6 di sini, artinya semua anak-anak Isai tadi tidak dipilih Tuhan. Tapi secara manusia jasmani, Isai mengatakan, pasti salah satu yang ke-6 orang ini pasti ada dipilih. Nah, disinilah terjadi penilaian secara jasmani berbeda dengan penilaian secara rohani. Mata manusia menilai apa yang dilihat. Nah, ini yang dikatakan adalah suam-suam kuku. Mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi baru percaya setelah dilihat. Itu gambaran dari suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Artinya dimuntahkan. Nah, jangan kita katakan bagaimana kalau dikatakan iman itu suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Saya ini mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, itu termasuk dalam golongan suam-suam kuku. Nah, kalau kita berpikir, terjadi juga pilih kasih. Karena penilaian secara jasmani yang dilihat, dia mempercayai, padahal terjadi pilih kasih. Sehingga yang ke-6 orang ini sudah dipersiapkan. Tinggal di rumah. Dan mungkin berpakaian bagaimana supaya dilihat oleh Samuel nanti pakaiannya dan penampilannya bisa menarik Samuel, atau bagaimanalah seperti itu. Yang penting salah satu supaya dipilih dari yang ke-6 ini. Padahal di sini diingatkan seorang orang tua juga, Isai. Dia pilih kasih. Sedangkan Daud disuruh untuk mengembalakan domba dan lembu. Jadi di situ kan terjadi yang dikatakan seorang orang tua tidak melakukan mungkin hal seperti itu kepada anaknya. Dan di sini diingatkan tanpa sadar Isai melakukannya di hadapan Tuhan.
life stream. Artinya, kadang kita menilai secara manusia jasmani. Dan dari zaman dahulu kala sampai di perjanjian baru, di perjanjian lama, dan terjadi pula di perjanjian baru. Walaupun sudah hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, ahli-ahli Taurat, Farisi, ahli-ahli kita sudah membaca sebenarnya dan mengenal kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya. Karena mereka yang ahlinya, mereka yang menjadi pengajar umat Allah sebenarnya, umat Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir, nah, mereka lebih parah melakukannya dari yang ini. Tapi kebenaran firman Tuhan itu baik buruk dicatat. Artinya, saya inikah anakmu semuanya? Jawabnya masih tinggal yang bungsu. Tapi di sini Bapak Ibu kita diingatkan, walaupun Samuel, ya mohon maaf, walaupun Isai, kadang memakai logika secara tafsiran dan memakai mata jasmani. Namun, di sini kita ada satu yang bisa menjadi penguatan kita. Berarti dia tidak berbohong. Walaupun dia secara jasmani, secara ya berpihak kepada ketujuh anaknya ini karena penilaiannya. Jadi di sini dia tidak berbohong. Artinya dia jujur bahwa memang ya masih ada. Tapi baginya itu tidak mungkin. Nah, kadang juga ya kita di sini diingatkan. Berarti ya atas ketidaktahuan kita secara rohani, berarti ya kita tahu apa yang harus kita lakukan secara jasmani lewat kebenaran firman Tuhan. Karena Samuel ini tanpa sepengetahuannya secara rohani. Jadi padahal dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau dia sudah diberitahu Tuhan, mungkin juga ya dia tidak menganggap bahwa yang ketujuh inilah anak-anaknya salah satu yang terpilih. Tapi di sisi lain dia dipakai Tuhan. Artinya dia tidak berbohong. Dan dia tidak mengatakan, oh tidak ada. Jadi dia tidak berbohong. Artinya itulah berikat pinggang kebenaran. Nah, itulah yang menjadi juga tugas kita sebagai seorang yang walaupun kita tidak dipakai Tuhan. Tapi ketika kita mengenal kebenaran firman Tuhan, berarti berbohong itu adalah ikat pinggang. Jadi, ya, kita diteguhkan. Bukan dalam arti bukan kita dipilih Tuhan, tapi dalam hal ini termasuk Isai yang dipilih Tuhan juga. Lewat kebenaran firman Tuhan, dia tidak menambah mengurangi apa yang bisa dia katakan dan dia saksikan secara manusia jasmani dalam keluarga. Nah, apa yang dikatakan oleh Samuel, artinya di sini masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Nah, di sini kita dijelaskan Bapak Ibu, bahwa inilah yang tadi yang kita maksud. Kadang terjadi antara kita anak-anak Tuhan yang seiman. Katakanlah, yang menjadi pengajar kita anggap sebagai Isai. Dan semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kitalah anak-anaknya. Sama kalau dikatakan anak-anak Tuhan di mana saja berada. Nah, artinya kita sesaudara di hadapan Tuhan, walaupun kita berbeda-beda tempat, saling tidak mengenal, berbeda-beda bahasa. Ya, kita tidak berbicara secara jasmani, tapi begitu pula kita. Hanya semua, misalnya, kita seiman dan seroh. Nah, kadang apa yang dikatakan, artinya, suruhlah memanggil dia. Artinya kita diingatkan ya, benar-benar diingatkan di sini bahwa kita tidak boleh menilai secara jasmani. Dan kita diingatkan bahwa yang terkadang atau terbanyak manusia menilai secara mata jasmani dan secara yang berpikiran, berarti padahal itu sebenarnya yang benar di hadapan Tuhan. Ketika banyak yang menolak, berarti itu secara manusia, berarti itu sebenarnya yang dipilih Tuhan. Nah, terjadi lagi ini kepada Tuhan Yesus. Selain yang 12 murid-muridnya, siapa lagi yang berpihak dan yang tidak menolaknya?
Sebenarnya ini suatu pelajaran bagi anak-anak Tuhan zaman dahulu kala itu ketika Tuhan Yesus turun ke dunia yang kedua kali. Karena mereka sudah mengetahui akan kebenaran firman Tuhan ini. Malah semakin menjadi-jadi kan. Mereka menolak. Nah, sama dengan yang terjadi kepada anak Samuel ini dan Daud. Jadi, begitu pula Bapak Ibu. Ketika kita ditolak, dianggap mungkin sesat, dianggap gila. Jadi, itulah suatu peneguhan bagi kita bahwa kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru yang ditolak dunia itu sesungguhnya pilihan Tuhan yang diurapi. Jadi itulah yang meneguhkan kita sehingga orang di sekeliling kita semakin bingung. Kenapa orang ini semakin dihina? Biasanya orang kalau dihina dia menangis. Semakin dihina ini sepertinya dia suka cita. Oh, pandangan manusia, oh ini sudah gila, benar. Berarti sudah ODGJ ini tinggal, ya kita tunggu. Nah, karena ada perbedaan yang tadi antara logika dengan iman, antara pikiran Isai dengan yang dikatakan roh Tuhan. Jadi itu perbedaannya Bapak Ibu. Kita diingatkan bahwa ya bukan seperti yang kita nilai secara manusia jasmani ini, dan semuanya itu bisa dikatakan apa yang dikatakan sebab kita tidak akan duduk makan sebelum datang kemari. Jadi kadang dikatakan di sini Bapak Ibu dalam suatu perkumpulan, di mana saja perkumpulan persekutuan doa, organisasi yang dikatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di situ kadang orang yang kita nilai tidak pantas, padahal disitulah itulah orang yang membawa berkat bagi kita, yang menjadi terang bagi kita semuanya. Dan kadang tanpa kita sadari kita memakai secara jasmani, oh ini tidak pantas. Tapi kita diingatkan saat ini Bapak Ibu, sebelum segala sesuatu kita melakukan secara jasmani, terlebih dahulu kita bertanya kepada Tuhan. Mari kita persiapkan tabung kita dan kita isi minyak kita, sehingga Tuhan akan menjawab apa keraguan kita tersebut dan untuk meneguhkan kalau memang benar yang kita pikirkan itu secara akal dan logika. Sehingga semuanya apa yang dikatakan, kalau dikatakan duduk makan sebelum ia datang, artinya kita sukacita bahagia. Kalau memang dikatakan ya, berarti kalau di suatu acara itu bahwa penyusahan secara manusia jasmani artinya ya sukacita bahagia seperti di pesta itu. Nah, artinya begitu pula ketika kita satu sama lain saling menyalahkan, berarti padahal orang itu dipakai Tuhan. Artinya sekalipun kita menangis berlinang air mata di hadapan Tuhan, padahal doa kita itu sia-sia di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang menjadi terang atau tidak ada yang menjadi pilihan Tuhan untuk menguatkan iman kita itu, doa kita itu. Nah, ini kita diingatkan, itu gambaran dari duduk makan sebelum ia datang kemari. Atau bisa dikatakan ya, kita semua ya mungkin hanya secara seperti mungkin zaman dahulu kala, kita hanya berkata-kata, beribadah secara jasmaninya saja, ya sudah. Nah, untuk menjadi pelaku susah. Nah, ketika tidak ada orang yang menjadi pelaku sesungguhnya di antara perkumpulan kita itu semua, doa-doa kita itu tidak ada artinya. Artinya itu yang dikatakan nilainya kosong. Artinya tidak, mungkin kita tidak makan. Nah, kalau kita mungkin ya balikan arti ini, berarti kita tidak akan makan. Berarti sebelum dia datang kan. Nah, itu artinya setelah dia datang baru kita makan. Artinya di hadapan Tuhan berkuasa. Doa itu berkuasa ketika kita menjadi seorang yang menjadi pelaku firman. Jadi sekaligus kita anak-anak Tuhan pasti sudah melakukan dan belajar sampai saat ini menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Di sini kita diteguhkan Bapak Ibu bahwa menurut kita kadang kita mengatakan itu anak kecil
Dan dia hanya pantas di dunia ini hanya sebagai budak, pembantu, dan dibuli dan lain-lain. Padahal di mata Tuhan elok. Walaupun rambutnya kemerah-merahan ya. Jadi masih anak-anak. Tapi di hadapan Tuhan, dia bukan anak-anak. Jasmaninya yang anak-anak, tapi rohnya sudah mencapai kedewasaan. Artinya, secara jasmani terlihat anak-anak. Tapi secara rohani mempunyai roh yang sudah mencapai kedewasaan. Untuk apa kita ini misalnya? Ahli Taurat dewasa secara jasmani. Tapi belum belum menjadi bayi-bayi rohani. Karena susu, bubur, yang lebih-lebih saja yang mereka mau. Tidak mau pikul salib. Hanya suka dihargai. Nah, berarti itu perbedaannya. Nah, kita saat ini diingatkan Bapak Ibu, bagaimana dengan kita juga? Ketika kita juga dianggap, kamu tidak pantas dan begini-begitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita selalu bersuka cita karena itu yang dipilih Tuhan. Kita yang diurapi Tuhan. Di mata Tuhan kita, paras eloknya. Roh kita bukan paras jasmani. Tapi roh kita ini elok di hadapan Tuhan. Lalu berfirman, bangkitlah urapi dia sebab inilah dia. Nah, dalam hal ini ada dua yang harus kita pertanyakan di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku percaya dan sudah belajar menjadi pelaku firman. Yang pertama, kadang kita diurapi, dipilih oleh Tuhan. Namun kita pakai banyak alasan. Mungkin seperti Daud, dia mengatakan, saya ini tugas saya hanya sebagai gembala domba dan saya tidak pantas sebagai raja. Jadi banyak sekali lah alasan. Tapi di sini Daud umat Tuhan, bagi yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan bisa mungkin. Namun ketika dia mengandalkan logika, misalnya, pasti dia tidak akan dipilih. Tapi dia sudah tahu sekalipun dia secara jasmani anak-anak, tapi secara roh, secara rohani, kedewasaan, dia sudah tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun menurutnya dia tidak mampu, dan sekalipun menurut orang banyak dia tidak pantas. Tapi dia sudah mengenal kebenaran itu, menghidupkan di dalam dirinya, sehingga pada saat itu dia tidak akan menolak. Kadang kita yang sudah percaya, belajar menjadi pelaku, banyak sekali alasan kita ketika kita dipilih, dipanggil, jadilah saksi bagiku. Nah, banyak sekali alasan yang bisa ditangkap secara logika, ya saya tidak tahu lah. Tapi saat ini kita diingatkan, itu yang pertama. Bagaimana kita merespon panggilan Tuhan itu? Apakah bukan hanya secara berkata-kata? Atau bagaimana pakai alasan yang masuk akal secara logika? Tapi di mata Tuhan, sama sekali itu sebuah kesalahan. Nah, ketika kita tidak dipanggil misalnya, kita juga meminta dalam doa, Tuhan, ini aku, pakai sesuai rencanamu dan bentuk aku. Dan biarlah Roh Kudusmu yang selalu mengurapi aku. Nah, misalnya Tuhan memilih seperti yang terjadi kepada Daud. Nah, malah kalau dia menolak bagaimana? Nah, begitu pula kita ini Bapak Ibu, kadang terjadi. Kita dipanggil, kita tidak merespon. Dan di sisi lain kita dalam doa, kita meminta-minta, butuh aku Tuhan. Jadi Tuhan itu seakan-akan kita buat jadi serba bingung. Pasti Tuhan berkata, ini anak-anakku ini membuat saya bingung. Dia meminta-minta, terus aku pakai hambaku untuk memilihnya, malah dia menolak juga. Bagaimana ini? Ya akhirnya Tuhan serba susah kita bikin. Jadi kita harus mengetahui Bapak Ibu, ketika sesuai kebenaran yang dilakukan itu, jangan kita mengedepankan kelemahan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, sesuai selagi kebenaran. Jadi Tuhan selalu ada bersama kita. Tetapi ketika ketidakbenaran, ya mungkin kita tidak akan ada bersama-sama. Kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi itu yang harus kita lakukan yang pertama. Yang kedua, ya kadang juga itu
tadi Tuhan memilih tapi kita tidak merespon. Nah, kadang juga itu Tuhan tidak memilih, malah dia mengaku sendiri. Nah, saya ini ahli Taurat dan ahli Farisi. Dan saya minta pembenaran, mengutip kebenaran firman Tuhan dari orang banyak. Supaya saya dibenarkan. Bahwa seperti Pilatus. Ya, saya dibenarkan karena saya yang memutuskan hukum. Berarti saya tidak bersalah. Dalam hal ini, dia mencuci tangannya, ya lalu ya terserah kalian. Tapi keputusannya yang dia yang memutuskan, tapi seolah-olah secara jasmani dia tidak merasa bersalah katanya untuk mengeluarkan perintah bahwa Tuhan Yesus itu harus disalibkan. Nah, secara manusia jasmani ya diterima, meminta pembenaran, tapi di mata Tuhan tetap dialah yang memerintah pada saat itu. Nah, kadang juga terjadi seperti itu Bapak Ibu. Tanpa aku jelasin mungkin kita bisa tangkap apa yang aku maksud itu. Lalu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Berarti ketika kita dipilih Bapak Ibu. Misalnya kita dikatakan kamu, saudariku, pimpin kita doa ibadah, renungan pagi. Kita berusaha kalau memang ya tidak ada jaringan, ya mau bagaimana lagi. Kita berusaha Bapak Ibu karena saat ini itu adalah cara Tuhan untuk mengurapi kita. Kalau kita berbicara di sini apa yang dikatakan? Di sini sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi begitu pula Bapak Ibu. Cara Tuhan mengurapi kita. Walaupun bukan secara seseorang itu dia membawa minyak urapan, dia memberkati kita, bukan. Tapi ketika kita dipilih, mungkin disuruh bersaksilah, carilah saksi. Nah, kita saat ini saling berperang dan saling menunjukkan kita berpihak kepada siapa? Kepada Tuhan, ya kita selalu memakai udara. Nah, kalau memang saat ini secara manusia jasmani lebih parah yang berhubungan dengan keburukan, mereka bersaksi malah mereka semakin ramai. Ya, kita yang menjadi saksi, menjadi terang tadi kok sudah diam. Berarti kita ini seperti apa? Nah, ketika kita dipakai Tuhan seperti itu, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Tapi kadang kita tanpa sadar, kita memakai akal dan pikiran. Saat ini kita diingatkan, pikiran, akal, logika ada di dalam diri kita. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Tinggal kita memilih roh Tuhan yang kita hidupkan atau logika kita. Namun di sini kita diberikan sebuah cara. Seperti pertanyaan Samuel. Aku akan dibunuhnya. Tapi Tuhan menjawab. Nah, itu sebagai suatu cara. Nah, artinya semua yang ada di pikiran, logika, penilaian secara manusia jasmani. Jangan kita mudah dulu mengambil kesimpulan. Kita bergumul, bertanya di dalam doa kepada Tuhan. Sehingga bisa dia meneguhkan kalau memang itu benar. Dan kalau tidak berarti dia bisa memberi kita jawaban lewat mimpi, penglihatan, dan pendengar. Nah, itulah saat ini kita diberi petunjuk. Ketika semua itu akan kita hadapi dan selalu bersama-sama dengan kita pikiran seperti itu. Roh Tuhan antara roh dunia. Jadi yang kita lakukan jangan mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Bertanya kepada Tuhan di dalam doa. Pasti ada cara Tuhan menjawab lewat kebenaran firman-Nya. Kita diteguhkan dan kita ditegur kalau salah. Dan disitulah kita tahu, oh berarti salah, saya ini salah. Nah, maka saat ini Bapak Ibu akan terjadi kepada kita semua anak-anak Tuhan yang terjadi seperti kepada Saul. Dan ada juga terjadi kepada Daud. Jadi Saul dan Daud hanya perbedaan ya. Sehingga kita juga anak-anak Tuhan. Kadang juga ya yang dipakai bisa nanti kita menjadi seperti Saul. Dan yang tidak pantas bagi manusia dan
bagi Tuhan. Malah seorang yang diurapi bukan hanya pantas. Nah, begitu pula kita yang dipanggil saat ini, Bapak Ibu. Kita yang dipanggil, yang hatinya terbuka saat ini, dan yang percaya, yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Tidak pada semua, Bapak Ibu. Karena ketujuh tadi anak Isa ini, mereka sibuk untuk mempertahankan penampilan mereka yang bisa dinilai manusia. Begitu pula saat ini, Bapak Ibu. Banyak sekali penampilan yang menjaga perkataan supaya dipuji bahwa mereka adalah yang benar. Mengatakan ini semua tidak benar, belum akhir zaman. Ini sudah biasa saja. Tapi itu tidak semua. Dari antara yang ketujuh orang tadi, hanya satu, 8 orang hanya satu yang dianggap tidak pantas, artinya Daud. Begitu pula saat ini, Bapak Ibu. Kita yang dianggap saat ini, oh ini semua penyesat dan tidak benar. Padahal di mata Tuhan kita yang diurapi. Maka dari itu, posisi kita juga diingatkan, biarlah seperti Samuel. Jangan kita memakai atau takut kepada dunia. Ada cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ketika kita berhadapan dengan ancaman, kamu harus begini, begitu. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Samuel. Jadi, Tuhan ada cara untuk membela kita. Dan ketiga, Daud tidak banyak alasan. Dan Daud menurutnya, dia tidak mungkin. Kita tidak pantas. Tapi kalau roh Tuhan ada di dalam kita, bisa kuasanya lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini, apapun kekuatannya, Bapak Ibu. Kalau kita sedikit lagi ingat atau singgung atau baca bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Itulah kuasa Tuhan karena dia menghadapi atas nama Allah Bapa, bukan atas nama raja, bukan atas tombaknya dan baju jirahnya. Malah dia tidak pakai itu, Bapak Ibu. Kan semua yang ada di situ, para prajurit pada saat itu mengeceknya. Goliat sendiri mengeceknya. Nah, sehingga kalau mungkin kita ada waktu itu, kita juga bisa ya mengecek termasuk. Karena tidak bisa ditangkap oleh logika kita ini. Bagaimana Daud ini? Sementara tentara-tentara pakai semua perlengkapan dan dikalahkan oleh Goliat. Malah dia ini tidak pakai apa-apa. Berarti ini sudah gila. Nah, bukankah kalau ada kita waktu itu, pasti kita mengatakan hal yang sama, kurasa Bapak Ibu. Walaupun tidak semua kita, tapi mungkin kalau saya pasti mengatakan hal seperti itu juga. Ikut. Ya benar. Yang kita lihat dulu ya seperti itu. Dan dia lagi masih anak kecil, berarti ya ini semua sudah gila dan tidak pantas. Tapi apa kuasa Tuhan itu dinyatakan. Begitu pula saat ini, Bapak Ibu, di mana saja pun kita berada, sekalipun musuh seperti Goliat dan kita seperti Daud, di matanya tidak kita apa-apa, lebih berharga binatang, dan di mata orang lain sekitar kita, sekalipun sesuku kita seperti bangsa Israel, ya para prajurit waktu itu mengeceknya. Dan kita juga saat ini seperti kita yang seiman, ya mengecek kita karena dianggap ya sudah gila. Ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Dan mungkin saya minta maaf karena masalah ketergangguan jaringan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Dan yang kedua mungkin ada panjang lebar. Dan ketiga ada kata-kata mungkin kurang berkenan, menyenangkan secara jasmani, mohon dimaafkan. Dan saya hanya mengingatkan, dan itu semua tanggung jawab kita bersama sebagai orang percaya untuk saling mengingatkan sesama kita. Dan demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ucan. Dan mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Sejak awal ibadah kami sampai pertengahan, sampai kami akhiri sebentar lagi. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami, menuntun kami, membimbing kami apa yang harus kami lakukan lewat kebenaran-kebenaran firman. Engkau menguatkan kami bahwa seperti Daud yang Kau urapi, bukan seperti yang dilihat oleh manusia yang Engkau lihat, bukan penampilan, jabatan, kekayaan, dan lain-lain, tetapi
Engkau melihat saat ini Tuhan Yesus, ini kami. Dari kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami sudah merasa bersalah. Yang mengaku sejak awal kami sudah mengenal Engkau. Kadang kami tanpa sadar memakai dan mengandalkan penilaian kami secara jasmani. Dan memakai apa yang harus kami lihat untuk menilai seseorang yang Engkau urapi. Ampunilah segala kesalahan kami dari kebenaran firman-Mu ini. Dan pulihkanlah kami saat ini. Teguhkanlah kami. Sehingga kebenaran firman-Mu ini, kami tidak takut akan ejekan, hinaan, dan apapun yang akan terjadi. Karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau menguatkan kami. Sekalipun kami tidak mempunyai apa-apa secara jasmani. Untuk menghadapi musuh. Seperti Daud menghadapi Goliat. Bagimu. Kuasa-Mu yang akan bersama-sama dengan kami. Ini kami saat ini Tuhan Yesus, kami memohon. Bimbinglah kami, kuatkanlah kami. Dan biarlah kami rasakan kuasa-Mu itu yang telah Engkau janjikan seperti kepada Daud yang Engkau urapi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap dibentuk oleh-Mu. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Engkau mengetahui kami semua anak-anak-Mu di mana saja berada yang ada di live streaming itu kami. Yang hatinya terbuka. Tuhan Yesus, urapilah mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan Yesus banyak sekali yang terjadi di muka bumi ini dan sudah penggenapan dari kebenaran firman. Dan kami mohon Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu di mana saja berada. Yang ada di luar pasukan dan di belahan dunia ini. Di kota-kota mereka, di jalan-jalan mereka yang mereka tempuh, di rumah-rumah mereka. Di mana saja mereka menginjakkan kaki Tuhan Yesus. Segala murka, malapetaka, sakit, penyakit, baik racun, yang terlihat tidak terlihat, virus semua yang terjadi. Engkau melepaskan mereka. Engkau tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan nyatakanlah kuasa-Mu bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Jika kami semua anak-anak-Mu sekalipun sudah berpisah-pisah tempat, berbeda-beda tempat tinggal, dinyatakanlah kuasa-Mu dan kami menjadi terang di sekeliling kami. Sehingga satu persatu Tuhan Yesus jiwa-jiwa bisa diselamatkan dan bukan lagi mencari pembenaran, tetapi mencari kebenaran. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada Bapa di surga. Mari bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan kau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ibadah selesai dan saya. Ya, baik Bu Chan. Dan sebenarnya ya tidak ada yang dirasa ya baru aku katakan atau ingatkan, karena ya kita semua setiap saat ya selalu mengingatkan kita lewat ibadah, lewat renungan pagi, bahwa kita senantiasa berjaga dan berdoa ya. Dalam segala hal kita harus libatkan Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan yang saat ini ya akan dikatakan sedang menuju pengujian iman. Dan kita semua
saat ini dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan terutama secara jasmani. Kita harus kuat lewat kebenaran firman Tuhan tadi. Kita anggap kita seorang Daud. Walaupun kita merasa ya tidak seperti Daud. Dia tidak membantah dan memakai banyak alasan ketika dia diurapi. Jadi kadang kita ini ya mungkin sudah melakukan hal itu sebelumnya. Banyak alasan. Karena kita menganggap diri kita ini tidak pantas, tapi Tuhan yang lebih tahu. Jadi, walaupun kita tidak seperti Daud, dia tidak membantah, kita yang membantah. Tapi itulah cara Tuhan. 2000 tahun. Sampai beberapa tahun terakhir ini, dia membukakan kepada kita. Meneguhkan kita bahwa bukan dia memanggil orang benar. Datang kepada orang yang berdosa, yang bertobat. Bukan orang yang semakin berdosa. Dia mengatakan ya, disitulah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus orang berdosa. Dan dia semakin melakukan dosa. Jadi bukan seperti itu yang bertobat. Jadi ya, semua apa yang terjadi di muka bumi ini, kita tidak perlu takut dan gentar. Karena kuasa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Apa yang kita hadapi, kita tidak perlu takut. Marilah kita yang dipilih, atau yang dipanggil, atau yang diperintahkan, atau mempunyai tanggung jawab, seperti Samuel. Jangan hanya karena sesuatu kita banyak memakai alasan dan mengedepankan ketakutan secara jasmani ini. Dan bagaimana kalau aku dibunuh? Nah, padahal seakan-akan kuasa Saul itu lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Sebenarnya dia tidak mengatakan begitu kepada Tuhan kalau benar-benar dia sudah mengetahui bahwa Tuhan itu maha kuasa. Sedangkan Saul hanya sama-sama kita cipta. Nah, kenapa bisa berbalik? Nah, kadang juga kita dalam melakukan segala tugas tanggung jawab kita. Secara umum, secara khusus, secara pribadi. Kadang hubungan kita dengan Tuhan. Jam ibadah kita kepada Tuhan. Sesuka kita, sedangkan kita kalau mungkin mau ke pasar, ya harus kita tepati jam kita berangkat dari rumah. Tapi kepada Tuhan untuk memuji menyembah saja, ya suka-suka kita. Kita tidak, lebih kita mendisiplinkan secara jasmani ini ya. Apa yang mungkin hal-hal misalnya secara jasmani ini peraturan-peraturan. Nah, itu hal kecil. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Mungkin kadang kita abaikan. Jadi, disitulah kita diingatkan bahwa perkara kecil saja lebih mengikuti peraturan manusia atau peraturan kita sendiri daripada Tuhan. Tapi itu hal kecil, tapi mungkin menurut kita Tuhan itu ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Jadi kita setidaknya belajar untuk menjadi taat dan setia. Yang dimaksud taat itu ya hanya satu-satu kita bisa melakukannya, yang lain tidak. Jadi mulai dari situlah misalnya jam ibadah kita pribadi dengan Tuhan, dan itulah suatu panggilan Tuhan kepada kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita, Tuhan sedang mengurapi kita. Apalagi kalau kita dipilih dalam sesuatu organisasi atau pasukan, kamu yang mimpin ini, mimpin ini. Jangan kita banyak alasan dan begini begitu, kecuali memang kalau memang tidak jaringannya ya. Tapi kalau memang selagi bisa, ya kita harus berusaha, karena itu suatu cara Tuhan untuk mengurapi kita, untuk menerima kuasa, untuk berperang melawan secara rohani, untuk menghadapi dunia yang saat ini. Dan kita semua tidak perlu takut dan gentar. Tuhan selalu ada bersama-sama kita sampai kesudahnya. Apapun yang akan terjadi. Namun ketika kita medua hati, masih memiliki seperti separuh memikirkan yang ada di dunia ini, berarti mungkin saya tidak bisa ya mengatakannya. Jadi ya hanya yang benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan logika mungkin ya itu dikatakan separuh-separuh. Artinya tidak pantas ya
Bukan saya yang mengatakan, tapi kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya ingatkan kepada kita semua. Dan mungkin itu saja ya yang saya katakan. Dan mungkin kalau ada ya dari Pangeran Ilahi, disilakan. Terima kasih banyak Bu Chan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan Iya, Shalom Elohim ya kepada Bapak Surgawi, kepada mempelai dan ketiga pasukan, baik itu mereka yang berada di luar menonton langsung di YouTube ya. Apa namanya? Kalau kalian itu makan di luar ya, atau nongkrong atau jajan ya, itu jangan terlalu terlena ya, karena akan banyak itu tempat makan atau restoran atau kafe ya, baik itu di dalam mall atau di dalam hotel atau di lounge atau di mana itu lobby hotel yang ada tempat makannya ya, ada kafenya ya, itu akan pada mulai kebakaran ya. Jadi jangan terlena oleh dunia ya, oleh keasikan, atau misalnya kalian pergi ke tempat clubbing atau dugem ya, tiba-tiba kalian itu terlalu menikmati ya, terjadi kebakaran ya, atau di tempat apa namanya biliar ya, atau yang main apa itu bola disodok itu loh, bola yang dipukul itu loh. Nah itu berhati-hati ya, kalau kalian terlena itu tidak tahu tiba-tiba api itu muncul ya di sekeliling kalian ya, karena memang sudah waktunya elemen api itu bagi manusia itu yang tidak mau mencari kebenaran itu akan diperlihatkan ya, api di mana-mana yang ada di sekeliling mereka, entah itu ada di restoran, entah itu di kafe, entah itu di lounge atau di restoran, yang ada di dalam hotel, yang ada di lobi hotel, yang hotelnya itu ada restorannya atau apartemennya itu ada restorannya, seperti itu. Jadi berhati-hati ya, jangan terlalu terlena ketika sudah terlalu menikmati dunia, malah api yang didapatkan ya, seperti itu. Terus untuk ini apa namanya, ini kan sudah memasuki musim dingin ya, entah itu di Asia khususnya ya, Indonesia ataupun Malaysia ya, kalian persiapkan apa namanya jaket atau sweater ya, kan suhunya mulai 20 derajat ya, atau di bawah 25 derajat, atau malah di bawah 20 derajat. Jadi siapkan memang ya sweater ya, jaket atau sarung tangan atau kaos kaki ya, karena efek dingin itu akan membuat muka atau jari atau kaki pada kulit-kulit kalian itu akan pecah-pecah ya, bahkan di samping bibir kalian atau di pipi atau di muka itu ada pecah-pecahnya ketika tidak apa bisa menerima hawa dinginnya itu akan efeknya itu akan muka kalian akan pecah-pecah, atau bibir kalian atau di sekitar bibir kalian atau di kulit kalian, di jari kalian atau di kaki kalian ya. Jadi persiapkan memang ya seperti ya sweater, kaos kaki, terus sarung tangan. Bila perlu ya, kalau kalian itu apa namanya punya tanaman lidah buaya ya atau aloe vera, itu bisa dioleskan ya ketika terjadi apa namanya pecah-pecah di kulit kalian, seperti ya namanya musim dingin kan, itu kan kalau kulit tidak mampu menerima itu akan pecah-pecah, akan perih ya. Nah itu kalian olesi dengan ini lidah buaya atau aloe vera ya. Beruntung kalau kalian sudah menanamnya ya, dan kalian punya di sekitar rumah kalian atau di pekarangan rumah kalian ya, karena tinggal diolesi saja ketika itu mulai pecah-pecah ya, bagian tangan atau bagian kaki atau bagian muka yang tidak mampu menerima suhu yang dingin ya, seperti itu. Karena itu yang akan terjadi ke depannya ya. Jadi kalian lebih baik ya mengantisipasi ya atau mencegahnya, atau istilahnya kalian itu sudah menyiapkan ya jaket, sweater, ya selimut, kaos tangan, kaos kaki ya, sarung tangan juga ya, seperti itu. Supaya kalian tidak kedinginan. Terus usahakan kalau misalnya sudah dingin, ya kalian itu rendam kaki kalian. Kalau misalnya sudah tidak menerima apa suhu yang dingin, itu kaki kalian direndam ya di air.
air yang hangat ya. Kalau kalian mampu di air panas ya nggak apa-apa ya, atau air yang mendidih ya, tapi ya mendingan ke air yang hangat, dikasih garam ya 1 genggam atau setengah genggam tangan ya untuk menetralkan suhu ya, seperti itu ya. 15 menit atau sampai setengah jam ya kalian rendam kaki kalian, atau bila perlu ya tangan juga ya, seperti itu. Jadi supaya menghangatkan tubuh kalian, supaya kalian tidak masuk angin, tidak jatuh sakit, tidak flu, seperti itu ya, tidak ngedrop ya. Jadi kalian ketika terjadi suhu yang ekstrim dinginnya itu, kalian mampu bertahan hidup ya, istilahnya seperti itu. Yang terpenting ya mempersiapkan ya, bila perlu ya jam 8 malam atau jam 7 malam itu kalian sudah mulai rebus air ya. Siapa tahu dingin ya malam ini atau besok malam atau 2 hari ke depannya ya, seperti itu, atau lusa ya. Itu kalau kalian tidak mampu dalam suhu yang dingin itu mempersiapkan air hangat. Bila perlu ya kalau mandi itu pakai air hangat ya, seperti itu. Dan jangan sampai kalian tuh jatuh sakit, intinya seperti itu. Bila perlu ketika habis mandi itu minum rempah-rempah ya, seperti jahe, serai atau kunyit ya, dicampur jadi satu ya, supaya badan kalian tuh hangat, tidak lagi kedinginan. Terus pakai kaos kaki atau kaos tangan ya. Ya anggap saja kalian tuh seperti bayi atau balita ya. Itu kan kalau balita atau bayi yang umur 2 bulan, 3 bulan atau 1 tahun ya, itu kan pasti pakai sarung tangan ya, atau pakai kaos kaki ya. Bila perlu kalau kalian itu pengen lebih hangat lagi ya beli sarung tinju ya, supaya lebih hangat ya, supaya tidak kedinginan, seperti itu. Terus di luar sana itu banyak yang masih menunggu ya tentang penggunaan chip ya, penggunaan tanda binatang 66. Padahal sudah jelas ya bahwa tanda binatang itu adalah vaksin ya. Ya mana mungkin ya sebuah chip itu bisa membuat manusia itu menjadi timbul bisul, itu kan tidak masuk akal ya. Ya harusnya memang darah kalian dirusak dulu oleh vaksin, makanya ya muncul bisul seperti itu. Bukan kalian terima microchip atau semacamnya nano chip atau microchip ya, terus timbul bisul. Efek dari mana itu? Kan itu besi seperti beras ya, mereka kan masih menunggu-nunggu ya di luar sana ya, orang-orang di luar sana itu menunggu chip. Padahal sudah jelas ya bahwa tanda 66 itu adalah vaksin. Ya harus dirusak dulu darah kalian menggunakan vaksin. Ya akibatnya ya banyak penyimpangan ya sekarang ya, termasuk LGBT, termasuk hal-hal yang dianggapnya tabu malah menjadi wajar sekarang, dinormalisasikan seperti itu. Padahal itu semua kan efek dari vaksin ya, tanda 66 itu banyak sekali penyimpangan yang terjadi ya. Bahkan tidak hanya penyimpangan ya, kasus perselingkuhan, bahkan kasus perceraian ya. Karena kan sudah dipisahkan semuanya ya, antara malaikat dengan setan itu sudah dipisahkan. Ketika kalian sudah pakai vaksin itu ya, roh kalian tuh sebenarnya sudah dipisahkan. Seperti itu, disimbolkan atau dilambangkan kambing. Makanya kalau kalian tidak menyadarinya ya itu kehendak bebas kalian ya, kan tidak ada yang maksa. Tuhan itu kan tidak pernah memaksa ciptaannya, umatnya ya. Tuhan itu hanya memberikan arahan atau membukakan atau menyingkapkan sesuatu yang manusia itu tidak tahu. Manusia yang bebal itu akan istilahnya ya diserahkan kepada dunia, seperti itu. Tuhan itu kan roh kebenaran ya, makanya dia menyingkapkan sesuatu yang dunia itu sembunyikan dari kalian. Tuhan itu yang mampu menyingkapkan apa yang dunia itu sembunyikan dari kalian. Mau kalian itu tersesat sekalipun, kalau saat waktu itu dibukakan dan kalian menerimanya ya kalian pasti bisa kembali. Permasalahannya ketika kalian itu masih bebal ya, terlalu bebal atau mengeraskan hati kalian ya, kalian tidak akan tahu, kalian tidak akan mengerti seperti itu. Selama kalian itu
mau mencarinya, mau merendahkan hati kalian ya akan mendapatkan jawabannya seperti itu. Bahkan kalau kalian bayar harga, berpuasa, baca firman, ya kalian akan tahu tanda binatang itu. Bahkan patung binatang itu kalian tahu seperti itu. Tanda binatang kan sudah jelas ya. Tanda binatang itu ya vaksin itu 666 itu. Sedangkan sistem patung itu ya AI, ChatGPT itu. Terus disalurkan lagi atau dikoneksikan lagi dengan barcode dan kiris, dan pada akhirnya akan penyembahan patung, yaitu patung naga itu. Seperti itu, akan pada menyembahnya, akan mencium patung binatang itu, patung naga. Kan banyak di luar sana nggak tahu ya patungnya itu patung apa, binatangnya binatang apa, kan mereka nggak tahu ya, karena mereka tidak mendapatkan hikmat ilahi seperti itu. Sedangkan semuanya kan sudah tersingkapkan ya, seperti itu, baik secara jasmani maupun secara sistem ya. Sistem binatang itu ya AI itu, ChatGPT itu kan sistem binatang, sistem dunia, sistem 66. Ditambah lagi dengan barcode sama kiris, itu kan semuanya mengontrol gerak-gerak kalian. Kalau kalian traveling, kalian pesan hotel, itu kan terlacak semua oleh barcode sama kiris ya. Kalau kalian transaksi itu loh, itu kan menggunakan barcode sama kiris ya. Kalau kalian belanja di swalayan, membeli makanan di swalayan, kan sekarang sudah pada pakai barcode sama kiris. Itu untuk melacak keberadaan kalian, transaksi kalian itu loh. Bahkan secara online, atau kalian pesan hotel atau pesan penginapan, misalnya kalian itu jauh-jauh hari, itu kan semua pakai internet ya, pakai barcode sama kiris, terkoneksi dengan tubuh kalian, dengan rekening kalian, dengan ATM kalian, seperti itu. Itu kan menguras tenaga kalian sebenarnya, tanpa kalian sadari ya. Jiwa kalian kan seperti tersedot ya, kalau kalian itu menyadarinya ya, seperti itu. Sistem itu kan ya ChatGPT atau AI itu, binatang yang bicara, patung yang bicara itu. Kan kalau kalian itu misalnya handphone kalian sudah ada aplikasi AI, yaitu kalian sudah masuk di dalamnya, dalam sistem itu, seperti itu. Terus kemarin yang kalian terima tanda binatang itu, vaksin itu kan merusak darah kalian. Darah kalian menjadi rusak. Terjadi penyimpangan seksual ya. Ya ada yang LGBT, ada yang burit-memburit ya. Kalau tidak tahu burit-memburit itu ya LGBT, ya gay, ya lesbian, ya seperti itu. Itu kan tidak mendapatkan kerajaan Allah ya. Semuanya kan sudah tertulis di kitab Wahyu ya. Seperti itu. Jadi berhati-hatilah ya ke depannya itu, kalian tidak akan lagi asing melihat perilaku-perilaku LGBT ya. Mereka akan ya secara spontan itu akan berbuat di publik ya, di publik, di tempat-tempat umum, di taman-taman, di mall, di swalayan, pokoknya di tempat-tempat umum mereka akan mengumbar kemesraan LGBT ya, tanpa kalian itu ya sadari ya. Terus di media sosial juga, di platform-platform seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, itu mereka juga akan ya pamer ya kemesraan LGBT segala macam, bahkan ya pernikahan mereka seperti itu. Itu yang kedepannya akan terjadi. Makanya ya murka Tuhan itu akan begitu hebat ke depan. Semakin kenaikan frekuensi itu semakin dahsyat ketika para LGBT ini pada terjun atau turun di media-media ya, itu ya akan menandai bahwa kota itu akan diluluhlantahkan oleh Tuhan ya. Ya sebagai contohnya itu kemarin ya di Venezuela itu kan banyak sekali ya seks bebas sama LGBT ya. Makanya ya hancur porak-porandanya sangat hebat. Apartemen, hotel, gedung-gedung yang tinggi, mall, rumah sakit itu kan luluh lantah semuanya. Itu korbannya tuh ya, itu lebih kalau cuma 100.000 ya, bahkan hampir menyampai jutaan itu. Karena ya banyak yang masih tertutupi oleh puing-puing ya, oleh batu-batu ya. Bahkan di dalam apartemen atau di dalam hotel itu mereka kena puing-puing ya, itu padahal sedang dalam kondisi menginap ya, atau mungkin punya tempat tinggal di apartemen, tahu-tahu nggak tahu apa yang terjadi. Itu pindah alamnya itu karena ya kejatuhan puing-puing
sampai tidak bisa keluar lagi dari puing-puing, terjebak oleh apa namanya itu, rangka bangunannya itu loh, besi-besinya itu ya, seperti itu. Jadi untuk kedepannya ya, itu kalian mempersiapkan diri ya, karena semakin dingin ya, jadi ya sweater ya, jaket ya, baju yang hangat seperti itu. Bila perlu pakai sarung tangan atau sarung tinju ya, atau mungkin pakai kaos kaki ya. Jangan juga pakai sepatu ya kalau tidur ya. Ya tidur pakai kaos kaki saja, tidak usah memakai sepatu ya. Jadi normal saja ya. Ya memang dingin ya, seperti itu. Itu yang bisa aku sampaikan, dan semoga kalian itu sehat selalu ya. Jangan lupa untuk bikin minuman rempah-rempah ya, supaya badan kalian itu terasa hangat, badan kalian itu tidak kedinginan. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Bisa diteruskan dengan ruang kesaksian.